Grace, right? Tema hari ini. It turns out that God's grace is not just forgiveness. Ternyata kasih karunia Tuhan itu bukan cuma pengampunan. Ya, tema hari ini adalah kasih karunia Tuhan yang memberi kita kesempurnaan. Ya, hari ini menarik ya. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga, ya, tapi tetap merasa gagal? Pernahkah Anda berkata dalam hati, Tuhan, apakah aku ini cukup? Mungkin Anda berpikir kalau saya lebih rohani, lebih kuat, lebih sempurna, mungkin Tuhan akan lebih sayang. Tapi dengar baik-baik. Kasih karunia Tuhan tidak menunggu kesempurnaan kita. Kasih karunia Tuhan yang memberi kita kesempurnaan. Alright, welcome to this Andri Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Alright. Grace doesn't wait for your perfection. Grace make you perfect. Kasih karunia tidak menunggu kesempurnaan Anda. Kasih karunialah yang menyempurnakan Anda. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pria tua yang baru menjalani operasi jantung. Setiap langkah pertama rasanya begitu berat. Napasnya terengah-engah, tapi setiap pagi ia berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tapi Engkau kuat. Hari demi hari yang lemah menjadi kuat, yang tidak mampu menjadi mampu, bukan karena ototnya yang besar, ya, tapi karena kasih karunia Tuhan menopang langkah-langkah kecilnya. Inilah rahasia kasih karunia. Ia bekerja bukan saat kita kuat, tapi saat kita lemah. Ya, itu dia. Teman-teman, God's grace is not a reward for the strong, but strength for the weak. Kasih karunia Tuhan bukan hadiah bagi orang yang kuat, tapi kekuatan bagi orang yang lemah. Saya pernah lihat bapak-bapak yang mau baca koran, tapi ternyata kacamata bacanya malah dipasang di dahi. Bapak tua itu bingung, loh kok hurufnya tetap buram ya, padahal kacamatanya benar, cuma belum dipakai dengan benar, ya tak? Begitu juga dengan kasih karunia Tuhan. Kadang Tuhan sudah beri kita kasih karunia, tapi kita belum benar-benar memakainya. Kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Grace unused is like glasses on the forehead. It changes nothing. Kasih karunia yang tidak dipakai seperti kacamata yang di dahi tadi tidak mengubah apapun. Ya, teman-teman, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Ayat ini mengingatkan kita semua kasih karunia tidak menghapus proses. Kasih karunia memberi kekuatan untuk tetap tekun. Ada janji Tuhan di ujung setiap proses yang kita jalani di dalam iman. Grace doesn't eliminate the process. It empowers you through it. Kasih karunia tidak menghapus proses, tapi memberi kekuatan untuk melewatinya. Wow. Teman-teman, jangan ukur kasih karunia Tuhan dari kelemahan Anda.
Tuhan tidak menuntut kesempurnaanmu. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Ketekunan plus kasih karunia adalah kemenangan. Yang lemah di dalam Tuhan bukan kalah, tapi sedang dikuatkan. Grace is God's way to turn brokenness into beauty. Kasih karunia adalah cara Tuhan mengubah kehancuran menjadi keindahan. Teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. Dalam area hidup mana saya sedang merasa tidak cukup atau lemah? Tolong dijawab ya, secara jujur. Saya ulang lagi ya pertanyaan ya. Dalam area hidup mana Anda sedang merasa tidak cukup atau Anda merasa lemah? Kedua, apakah Anda sudah membuka hati untuk kasih karunia Tuhan? Ketiga, bagaimana saya untuk bisa tetap tekun di dalam proses ini? Pertanyaan terakhir, siapa yang perlu saya bagikan kasih karunia itu? Itu ya, teman-teman, sahabat rohani, kasih karunia Tuhan tidak hanya untuk didengar, tapi untuk dijalani dan dibagikan. Kalau YouTube ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri ya, bagikan kepada keluarga, komunitas rohani atau teman-teman Anda. Mari kita sebarkan kasih karunia Tuhan agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Grace received must become grace share. Kasih karunia yang diterima harus menjadi kasih karunia yang dibagikan. Ya, teman-teman, itu jadi closing statementnya adalah teman-teman bahwa ya disinilah kita bisa menerima kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karuniamu yang sempurna. Kami sadar kami tidak mampu berjalan sendirian. Kuatkan kami agar tetap tekun di dalam kehendak-Mu. Ajari kami untuk memakai kasih karuniamu setiap hari. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, tetap semangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.